Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi mata pelajaran sosiologi kelas 11, yaitu tentang pembentukan kelompok sosial. Penyebab terbentuknya kelompok sosial berawal dari kebutuhan mendasar manusia untuk saling berinteraksi. Setelah terjalin interaksi, terbentuknya pola interaksi yang bisa dipahami oleh semua anggota yang saling berinteraksi. Dari pola-pola interaksi tersebut terbentuknya kelompok sosial. Makhluk sosial, sifat dasar manusia untuk saling berinteraksi seperti hasrat bergaul, memberi tahu, meniru, berjuang, dan bersama menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Naluri manusia untuk hidup dengan orang lain disebut gregarious. Naluri gregarious mendorong manusia untuk membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu. Bentuk-bentuk dorongan manusia bergabung dalam suatu kelompok sosial itu ada beberapa, yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup. Dengan membentuk atau bergabung dalam kelompok sosial yang telah ada, secara tidak langsung manusia berusaha mempertahankan hidupnya. Hal ini karena kebutuhan hidupnya tidak mungkin akan terpenuhi dengan hidup sendiri. Maka dengan adanya kelompok sosial, hubungan manusia semakin luas. Kemudian hasrat untuk meneruskan keturunan. Semua makhluk hidup mempunyai sifat alami sama, yaitu meneruskan keturunan. Dengan kelompok sosial itulah seseorang akan menemukan pasangannya, membangun keluarga, dan meneruskan keturunan. Dengan demikian, dorongan untuk meneruskan keturunan ini dapat tercapai melalui kelompok sosial, yaitu keluarga. Kemudian keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pada era modern saat ini, manusia dituntut melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil maksimal. Oleh karena itu, melalui kelompok sosial, seseorang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Sebagai contoh, dengan adanya pembagian tugas yang jelas, hasil pekerjaan akan maksimal. Kemudian, pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Pengalaman praktis itu apa? Yaitu pengalaman yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan manusia guna memenuhi hasrat dan keinginan. Kemudian kalau pengalaman intelektual adalah pengalaman yang didasarkan pada keterbatasan akal seseorang, sehingga memerlukan bimbingan dan arahan manusia lain. Sementara itu, pengalaman emosional adalah pengalaman yang didasarkan pada naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Kemudian, kesamaan kepentingan. Orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan sama cenderung mendirikan kelompok yang tetap dan teratur. Faktor-faktor lain seperti keturunan, ciri fisik, dan daerah asal dikesampingkan demi tercapainya tujuan dan kepentingan yang diharapkan. Kemudian kesamaan keturunan. Ikatan darah atau keturunan merupakan dasar ikatan persaudaraan paling kuat. Keberadaan kelompok berdasarkan kesamaan keturunan dipertahankan melalui perkawinan hingga membentuk suatu ikatan keluarga besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat suatu desa yang penduduknya mempunyai ikatan keluarga. Kemudian kesamaan daerah. Masyarakat yang tinggal di suatu daerah cenderung membentuk kelompok sosial yang mantap. Interaksi dapat berlangsung dengan intensitas dan frekuensi tinggi berkat kedekatan jarak fisik di antara individu. Dari hasil interaksi, umumnya terbentuklah kebudayaan yang sama dalam suatu kesatuan kelompok teritorial. Sebagai contoh misalnya yaitu kesatuan orang-orang pada suatu rukun tetangga atau rukun warga. Selain itu, di daerah pemantauan sering kita temukan kelompok-kelompok sosial yang dibentuk atas dasar kesamaan daerah asal. Kemudian
Kesamaan ciri-ciri fisik, seperti misalnya warna kulit, warna mata, dan rambut merupakan faktor pendorong pembentukan kelompok. Sebagai contoh, organisasi buruh kulit hitam di Amerika Serikat, serta himpunan pelajar dan mahasiswa Papua. Kelompok sosial dapat terbentuk secara terencana atau diinginkan dan dapat terjadi secara kebetulan. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial secara terencana yaitu kesamaan dan kedekatan. Proses pembentuk kelompok sosial secara kebetulan terjadi misalnya kelahiran. Menurut Sujono Sukanto, manusia memiliki dua hasrat yang dibawa sejak lahir, yaitu hasrat untuk bergabung dengan manusia di sekitarnya dan hasrat untuk menyatu dengan alam di sekitarnya sebagai bentuk aktualisasi dari diri manusia. Tahap pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu tahap forming. Kelompok baru saja dibentuk dan diberi tugas. Anggota kelompok cenderung bekerja sendiri. Meskipun memiliki itikat baik, mereka belum saling mengenal dan belum bisa saling percaya. Sehingga waktu mereka habiskan untuk merencanakan, mengumpulkan informasi dan pendekatan dari satu ke yang lain. Kemudian kalau tahap storming, yaitu perkembangan suatu kelompok, di mana anggota kelompok harus memiliki toleransi terhadap perbedaan yang ada. Kemudian tahap norming, yaitu kesepakatan dan konsensus antara anggota kelompok serta peranan dan tanggung jawab telah jelas. Kelompok mulai menemukan harmoni seiring kesepakatan yang mereka buat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Kemudian tahap performing, yaitu berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik yang tidak perlu dan supervisi eksternal. Kemudian kalau tahap adjourning dan transforming, yaitu tahap proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri, di mana kelompok bisa saja kembali pada tahap manapun ketika mereka mengalami perubahan. Misalnya, jika ada tinjauan ulang ataupun perubahan anggota kelompok. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial, yaitu ada beberapa. Pertama yaitu persepsi, menunjukkan adanya persamaan pandangan serta pembagian kelompok berdasarkan kemampuan inteligensi. Kemudian kalau interaksi, yaitu hubungan timbal balik antara kelompok merupakan syarat yang penting dalam kelompok, di mana dengan adanya interaksi akan terjadi proses memberi dan menerima ilmu pengetahuan dari satu anggota ke anggota yang lain, sehingga transfer ilmu dapat berjalan, artinya kebutuhan dan informasi juga terpenuhi. Kemudian motivasi merupakan tahap pembagian kekuatan yang berimbang sehingga memotivasi anggota kelompok untuk berkompetensi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Kemudian tujuan pembentukan kelompok antara lain menyelesaikan tugas-tugas kelompok atau individu dengan menggunakan metode diskusi ataupun kerjasama. Kemudian organisasi dapat mempermudah koordinasi melalui organisasi penyelesaian masalah kelompok menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian independensi, kebebasan, yaitu bentuk independensi atau kebebasan dalam kelompok dapat berupa kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Meskipun demikian, kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok. Sebutkan dua hasrat yang dimiliki manusia sejak lahir menurut Sujono Sukanto. Dan yang kedua, kelompok sosial dapat terbentuk secara terencana atau dapat terjadi secara kebetulan. Jelaskan menurut pendapat kalian. Demikian tugas dari saya dan juga materi dari saya.
Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum.